Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video 13 dari ini ya, FPA, yaitu heat transfer. Langsung saja, misalkan ini pipa, saya ini pipa ya, seperti ini. Jadi kita asumsikan nanti ada aliran air 100 derajat Celcius, ya mungkin 100 derajat lah. Dan ini aliran air normal. Tujuan kita adalah mendinginkan air yang panas ini. Jadi kita campur airnya dengan air yang dingin. Langsung saja kita ke wizard. Nah, ini di sini ya kita pilih temperaturnya, kita Celsius karena kita biasa pakai Celsius. Next, fluid flow. Terus ini kita pakai internal karena adalah pipa. Terus liquidnya kita misalnya pakai water. Next, temperatur ini parameternya. Jadi parameter lingkungan berapa? Misalnya parameter lingkungannya 25 derajat, kita taruh 25 derajat. Finish. Nah, jadi tuh nanti kita akan disuruh bikin leads ya di sini seperti video yang 10. Kita bikin lead 1, 2, 3 sama. Kita lihat dulu transparansinya, kita ubah dulu. Wait, kita balikin ke normal ya. Nah, misalnya kayak gini ya. Jadi ada leads. Nah, bikinnya itu pakai tools di sini create leads ya. Jadi create leads-nya, habis itu di klik face yang di sini, habis itu udah jadi. Nah, kemudian kita akan lanjut. Agar lebih gampang saya akan pakai section V-nya, saya potong aja ya. Saya potong segini. Nah, jadi kita bisa lihat dalamnya. Pertama itu kita bikin boundary condition. Insert nih. Sama hampir mirip dengan tugas yang 10, cuma bedanya yang pertama kita masukin ke sini. Misalkan ini inlet velocity ya. Kita kasih speednya itu, atau enggak inlet mass deh. Debit, velocity aja biar lebih gampang. Misalnya di sini itu 10 meter per second. 10 meter per second. Nah, termodinamiknya misalkan yang 10 meter per second itu adalah 25 derajat. Air yang normal, yang dingin, yang suhu ruang. Kita centang. Nah, kita masukin lagi di sini untuk boundary condition yang kedua. Yaitu sama velocity juga. Mungkin yang di sini kita bisa bikin lebih pelan, mungkin sekitar 8 meter per second. Tapi sini suhunya adalah 90 derajat misalnya. Centang ya. Ini yang panas, yang dingin. Sama satu lagi kita bikin outletnya. Ini keluarannya. Ini kita klik kanan di sini. Outletnya ya. Environment pressure-nya. Jadi ya normal suhu ruang di situ 25 derajat. Lanjut. Terus kita tentuin insert global goals. Goals apa aja yang pengen kita hitung nih nanti. Berarti kan yang pertama itu kita perlu ngitung temperatur fluid, ya kan? Habis itu kita ngitung mass flow rate sama volume flow rate sama velocity. Udah, misalnya itu sama heat transfer coefficient deh, misalnya itu. Centang. Oke. Itu kita run, kita tunggu. Run. Ini sambil kita nunggu di sini masih calculation ya. Ternyata butuh 104 iterasi. Oke. Langsung saja kita ke result. Nah, di result ini unik. Oke, kita matiin dulu displaynya sekarang yang section view ya.
transparansinya 104. Kita matiin dulu. Oke, sekarang kayak gini. Sekarang kita ke display dulu. Transparansinya kita bikin 50%. Nah, oke, udah transparansi 50% begitu bisa lihat. Pertama saya akan menunjukkan cut plot. Cut plot itu jadi, nah ini kita pakai misalnya ini ya, top line ya, tengah-tengahnya. Kita klik yang contour, biasanya contour sama isolines. Nah, pressure kita pakai temperature fluid. Sini juga pakai temperature fluid. Centang. Nah, jadi nanti kita akan kelihatan nih. Tapi ini ngeliatnya secara ini ya nih. Jadi dengan ini kita bisa tambahin lagi. Bentar. Kita tambahin biar lebih jelas, biar ada panahnya vektornya. Di velocity oke lah. Nah, jadi kita lihat nih. Ini kan kalau kita lihat nih ada panah-panah masuk nih ya. Ada panah yang masuk, dan ini ada panah yang masuk. Nah, kalau untuk tengah-tengahnya, tengah dari pipanya, jadi dia akan dominan ke suhu yang lebih ruang karena kecepatan tadi lebih beda ya, walaupun beda 2 meter per second doang. Di sini 90 derajat nih, di sini masih panas, di sini makin dingin. Nah, terus ada cara unik lagi buat kita ngelihat, yaitu ini kan plot nih, cuman seplan doang. Ini kita hide ya. Kita bisa pakai surface plot. Nah, ini surface plot lebih unik. Kita pakai use all face, contour, isolate, vector. Sama kayak tadi, temperatur ya, velocity. Nah, kita lihat nih. Di sini tuh panahnya gini. Nah, kita lihat. Kalau ternyata di ujung ini pencampuran airnya itu yang panas tuh tinggal sebelah sini, sedangkan yang sebelah sini tuh lebih dingin. Jadi air yang keluar di sini dengan pipa jarak segini lebih dingin, lebih banyak dinginnya, lebih banyak di suhu 24 derajat. Sedangkan yang di sini itu 90 derajat. Jadi kan ini sekitar nih 24 terus naik. Ini untuk pressure-nya. Ini bisa kita ganti lagi height, flow trajectories. Nah, kalau untuk flow trajectories kita pilih harus 2 kali. Jadi pertama kita pilih yang ini, pipes misalnya ya, temperature fluid centang. Nah, ini untuk yang satu. Terus kita pilih lagi satu lagi. Kita harus bikin satu lagi. Ini starting pointnya kita pilih ini sama centang. Nah, sebenarnya hampir mirip kayak yang tadi, cuma bedanya ini pakai flow trajectories dan ini bisa kita play. Ya, jadi air yang dingin dan air yang panas campur. Nah, bagian di sini karena suhu ruangnya tuh. Nah, jadi di sini akan kelihatan kalau suhu yang dingin itu bakal lebih mendominasi, sedangkan suhu yang panas itu akan berkurang. Jadi seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima